Ada pula ya kan, sekarang narasiku dengar Pak Gibran itu dituntut sekian triliun karena tidak mempunyai ijazah. Ya Tuhan, tolong, apa lagi lah dibuat orang-orang gila ini Enggak lah, sudah orang gila ini membuat narasi-narasi yang remeh-temeh. Aduh. Asal kalian tahu ya, Pak Prabowo itu lulusan mana? Dia sekolah itu di luar negeri. Pak SBY itu sekolah mana? Sekolah di luar negeri. Gak ada mereka ijazah SMA, gak ada. Belum lagi mereka tuh pejabat-pejabat tuh banyak yang sekolah di luar negeri, nggak ada ijazah SMA. Kenapa itu nggak kalian perhatikan? Kenapa cuman Pak Jokowi dan Gibran aja yang kalian sorot? Aduh. Iya, banyak kok orang yang sekolah bahkan kuliah di luar negeri dan pulang itu dia ya ada yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ya kan, kemudian juga ada yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan semuanya aturannya kan sama kan, minimal SMA ya kan. Iya. Nah, kenapa kalau cuma Gibran dan Jokowi aja yang kalian yang kalian ada nggak ngerti dah ya. Ini orang menurut saya memang sepertinya benar dugaan banyak netizen. Ini orang sedang gabut ya dan butuh duit gitu loh, mungkin terjerat pinjol. Bunganya udah berbunga gitu. Jadinya dia butuh duit banyak cepat dan ingin cepat kaya gitu loh. Sementara dia nganggur. Lanjut. Kemarin bapaknya, sekarang anaknya. Bukan lagi dituduh ijazah palsu ya. Anaknya Gibran bahkan dituduh tidak tamat SMA, tidak mempunyai ijazah SMA. Dan gue yakin sebentar lagi akan ada demo berjilid-jilid untuk mempertanyakan ijazah SMA Gibran. Selamat menikmati hari-hari penuh aksi. Iya, ini menarik sekali ya. Ini menurut saya hanyalah sebuah pemantik ya, karena mungkin akan diikuti oleh demo berjilid-jilid ya yang dilakukan oleh ternak kebo dan juga ternak onta gitu ya, untuk mempertanyakan ijazah SMA-nya Gibran. Tapi jangan khawatir ya, kemungkinan besar demonya hanya akan diikuti oleh 30 biji orang. Tidak akan mungkin sebesar demo kemarin gitu ya, ketika rakyat itu menginginkan pembubaran DPR. Enggak. Kalau mereka yang menginisiasi demo ya paling 30 bijian lah. Lanjut. Jadi begitu. Tempo bikin headline gede-gedean soal gugatan 125 triliun ke Gibran. Wah, serius nih. Kayaknya berita besar. Tapi kok rasanya kayak lagi nonton sinetron yang plotnya dipaksakan ya. Lo lihat nggak beritanya? Di blow up sedemikian rupa seolah-olah ini adalah kudeta hukum yang akan mengguncang istana. Padahal kalau kita yang mikir sebentar aja, hal-hal nggak masuk akal langsung kelihatan. Pertama, nilainya 125 triliun, serius itu duit apa batu koral? Untuk gugatan permohonan, bukan gugatan ganti rugi ya, tolong digarisbawahi. Nominal segitu itu bukan nggak masuk akal, tapi lucu kayak mau beli bakso pakai sertifikat tanah. Di sistem mana itu ada? Ini jelas-jelas alat untuk bikin headline biar kelihatan bombastis. Kedua, sang penggugat seorang warga biasa bernama Subhan, seorang warga biasa tiba-tiba punya sumber daya dan keberanian untuk menggugat institusi sebesar KPU dan Wakil Presiden dengan gugatan yang secara teknis hukum sangat lemah. Kebanyakan kita yang warga biasa mikirnya beres PP aja udah kayak pusing. Nah, disinilah Tempo dan kawan-kawan main alih-alih memberitakan ini dengan angle gugatan aneh dengan nilai fantastis pakar hukum tidak masuk akal, mereka malah memakai angle jika Gibran Wapres dibuat 125 triliun. Frame-nya jadi seolah-olah ini adalah konsekuensi logis dari pelanggaran besar, bukan sebagai sebuah kesalahan hukum. Terus lo ingat nggak berita ini muncul dari dan trending di semua media besar hampir bersamaan? Kayak ada orkestra yang lagi main dengan partner yang sama, lalu kita disuruh sibuk berdebat panas terpecah yang pro dan kontra itu sibuk lagi. Padahal misalnya kita kan 70% lebih tamat SD lo, mereka lihat headline 125 triliun langsung ibu, nggak ada yang mikir ini masuk akal nggak sih, mereka langsung ke bawah emosi, ke bawah narasi. Ini namanya settingan, iya settingan.
Ini adalah operasi sabun politik yang dibiayai dengan baik. Dibiayai oleh siapa ya? Oleh mereka yang kepentingannya menggoyang pemerintah yang sah. Media dengan pendanaan asing punya agenda sendiri, menciptakan instabilitas. Caranya membicarakan hal-hal kecil, bahkan hal yang nggak masuk akal sekalipun. Jadi, apa ini kasus serius? Hukumnya tidak, sama sekali tidak. Secara hukum ini akan dengan mudah di take down oleh pengadilan, dikalahkan, itu nggak terima. Tapi ini serius sebagai operasi psikolog perang media, serius untuk memecah belah, mengganggu konsekuensi pemerintah dan menciptakan citra seolah negara yang dalam keadaan chaos. Tempo dan media sejenisnya tahu betul permainannya. Mereka bukan memberitakan fakta, mereka membangun narasi. Nah, ini ya, coba tengok itu. Yang ngomong barusan siapa? Orang biasa, ya kan? Tidak mentereng, tetapi apa yang disampaikan sangat luar biasa sekali. Terlihat sekali bahwa dia seorang akademisi yang memahami apa yang sedang dia bahas. Coba bandingkan dengan ternak onta, ternak kebo ya, dengan golongan Panci, RH, Dr. Mangkrak, si krisis moneter ya kan. Mereka sok-sokan ya kan, pakaiannya keren, melebeli dirinya seorang ahli telematika lah, ahli digital forensik lah, ahli nujum lah, macem-macem ya kan. S3, jebolan ini itu, omongannya ngaco semua. Tapi yang barusan ini ya kan luar biasa sekali loh. Itulah kenapa sebabnya kami ini sangat suka sekali ya menjadi reaction politik suara-suara masyarakat bawah, netizen-netizen yang berpendapat secara alami, tetapi lebih dekat dengan kebenaran ya, daripada mereka-mereka yang sok akademis tapi omongannya jauh api dari panggang ya. Intinya saya juga sama sependapat dengan netizen barusan bahwa ada apa dengan media-media di Indonesia ini gitu loh. Kok semuanya itu tidak ada yang mempersoalkan gugatan tersebut. Kok seolah-olah malah mendukung padahal gugatan ini sangat lemah dan absurd gitu loh. Ya kan? Iya, lanjut. Pantas wakil presiden plonga-plongo. Ternyata wakil presiden tidak lulus SMA. Makanya digugat di pengadilan, dituntut 125 triliun. Wah, ini ada-ada aja yang menuntut. Kemarin nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, gagal. Menuduh Mas Gibran itu fufu-fafa, gagal. Sekarang cari-cari kesalahan lagi, cari sensasi. Ya jelaslah Mas Gibran itu bukan lulusan SMA. Mas Gibran kan sekolahnya di luar negeri. Di luar negeri itu nggak ada istilah SMA. Yang ada mungkin sekolah sederajat, sama derajatnya dengan SMA. Bahkan Mas Gibran juga kuliah sarjana gitu. Kalaupun Mas Gibran nggak sarjana nggak masalah. Toh yang merubah undang-undang dari sarjana menjadi SMA untuk mencalonkan menjadi presiden atau wakil presiden itu Megawati. Jadi sah kalau Mas Gibran tidak sarjana jadi wakil presiden. Yang merubah undang-undang Megawati. Ya intinya bener ya, di luar negeri nggak ada istilah SMA ya kan, adanya itu senior high school ya kan. Nah itu pun di Amerika ya kan, dan di setiap negara beda sistem pendidikannya ya kan. Dan ya kita sama-sama tahu lah ya kan, undang-undang tahun 2017 itu ya syarat calon presiden dan wakil presiden minimal lulusan SMA sederajat. Maksudnya itu ya sederajat seluruh dunia, bukan hanya MA, bukan hanya SMK, SMA, bukan hanya itu gitu loh. Tapi juga kuliah pendidikan yang sama di luar negeri, entah apa itu namanya. Ya kalau koplak jangan terlaluan lah. Kan gini malu ngaku ahli hukum, tapi aduh macam mana gitu. Hahaha, lanjut. Gibran digugat karena tidak punya ijazah SMA. Disclaimer dulu, saya bukan pendukung Gibran dan sama sekali nggak menyukai Gibran menjadi wapres ya, karena prosesnya yang seperti itu. Tapi dalam hal ini saya berpendapat bahwa menggugat Gibran 125 triliun itu
itu terlalu sembrono ya. Kenapa seperti itu? Aturannya kan lulusan SMA atau sederajat. Nah, kan tidak dijelaskan secara rinci kan, apakah SMA-nya harus dalam negeri gitu. Kalau ternyata ada sederajat SMA di luar negeri kan harusnya nggak masalah. Yang penting kan tingkat pendidikannya seperti itu kan. Jadi saya berpendapat bahwa nggak masalah kalau lulusannya luar negeri dan itu ijazahnya asli gitu, nggak masalah Gibran gitu ya. Apa harus dalam negeri gitu? Kan enggak kan. Lagian juga kuliah pun nggak harus dalam negeri kan. Banyak orang-orang yang lulusan luar negeri juga di sini jadi orang-orang top gitu ya kan. Jadi saya harus tekankan lagi bahwa walaupun saya nggak suka Gibran, tapi bukan berarti segala hal tentang Gibran salah gitu. Nah, dan kalau saya menyukai sosok tertentu itu juga saya sukai ala kadarnya karena memang kualitasnya dan segala macamnya. Saya memang dari awal sudah berkomitmen menolak itu fanatisme ya. Entah itu fanatik suka atau fanatik benci. Nah, itu saya menolak itu. Jadi kita harus objektif sebagai warga negara ya. Suka ala kadarnya, tidak suka ala kadarnya, dan semua harus ada alasannya gitu. Suka alasannya apa, tidak suka alasannya apa, seperti itu. Jangan karena kita tidak suka terus segalanya tentang orang itu salah. Jangan seperti itu, oke? Kita harus objektif. Nah, ini bagus, objektif ya. Suka tidak suka, baik itu kepada Gibran, kepada Pak Jokowi, itu adalah hak setiap pribadi manusia dan nggak bisa dipersoalkan secara hukum, ya kan? Misalnya saya nih suka kepada seseorang ya, baik perempuan lah ibaratnya. Oh, saya suka sama dia. Oh, saya tidak suka sama dia. Itu kan hak saya dan itu tidak melanggar hukum gitu loh, ya kan? Tetapi sangat tidak bijak kalau kita tidak suka kepada seseorang, kemudian kita berlaku tidak adil terhadap orang tersebut. Semuanya dianggap salah. Semuanya dianggap bohong, semuanya dianggap begini, nggak bisa lah, ya kan? Walaupun netizen barusan saya sangat apresiasi sekali gitu ya, walaupun dia tidak menyukai Gibran dan tidak mendukung Gibran sebagai wakil presiden ya pada saat pencalonan dulu, tetapi ketika melihat digugat 125 triliun, coba bayangin 125 triliun, netizen barusan berani berspeak up bahwa itu adalah tuduhan yang aneh. Ya iyalah. Ini waras nih netizen ya kan, lanjut. Salam logika. Menurut gua orang yang menggugat ini sangat cerdas. Gibran tidak mempunyai ijazah SMA. Beliau hanya memiliki surat keterangan lulus setara SMA dari Kemendikti atau Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan menteri yang mengeluarkan surat keterangan lulus setara SMA tersebut sekarang menjadi tersangka korupsi. Sebenarnya tidak perlulah 125 triliun, cukup turun saja. Walaupun gua tahu bahwa gugatan ini tidak akan pernah berhasil, ya anggap saja intermezzo lah. Gimana bisa berhasil coba? Perdana Menteri Konoha sepulang lawatan dari Cina langsung lapor ke presiden di Oslo. Kalau presidennya masih orang Oslo, ya nggak akan berhasil lah mengugat anaknya. Aduh, bapak ini udahlah Pak, ya kan? Saya bukannya mau body shaming ya Pak ya. Dari ngomongnya aja macam kayak mana gitu kan, mau ngomentarin nanti takut dosa Pak, ya kan? Ngomentarin yang lainnya nanti dianggap body shaming Pak, udahlah, ya kan? Pertama daripada ngurusin Gibran, ya kan? Daripada ngurusin Gibran suruh turun, ya untungnya apa buat Anda, ya kan? Udahlah, ngurusin aja diri sendiri, nanam lidah buaya yang banyak, itu aja, ya kan? Lidah buaya banyakin, itu alami Pak, herbal, ya kan? Emang dipakai apa Bang? Ya silakan Google aja lidah buaya buat apa. Lidah buaya itu khasiatnya untuk menumbuhkan dan melebatkan rambut, ya. Loh Bang, Abang menghina? Siapa bilang dari tadi saya nggak menghina, saya cuma memberikan nasihat Pak. Daripada ngurusin Gibran, daripada ingin Gibran turun, ya, daripada ngurusin tuntutan terhadap Gibran, udah Pak, mending menanam lidah buaya yang banyak. Udahlah gitu aja, daripada saya ngomong lain-lain nanti takut dosa ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom